orangnya Jokowi sudah mundur semua atau dimundurkan oleh presiden agar lari kabinet betul-betul berjalan cepat. Jadi maksud Anda orang Jokowi menjadi beban kabinet? Betul, dari awal kan sudah diingatkan ngapain mengambil 50% isi kabinet Presiden Jokowi untuk ditempatkan di Presiden Jokowi, Prabowo. Nah, saya tadi utang pertanyaan sama Bung Ferry ini, belum selesai tadi. Tadi Anda mention kepala PCO. Kinerjanya seperti apa sebenarnya? Saya bukan bicara kinerja, karena memang PCO belum ada kerjanya kan. Belum ada kerjanya, jadi belum bisa dinilai gini, gitu maksudnya. Apa maksud Presiden ketika jubir masih di tangan Sesnek? Ya. Sementara PCO juga ditugaskan sebagai jubir. Kemarin kan sempat sudah menyatakan mundur diri ya. Karena diambil tugas. Sampai hari ini ketika PCO ini Presidential Communication Office ya, bukan Virgin Coconut Oil ya. Semenjak dia mundur sampai kembali, status juru bicara resmi presiden yang masih powerful masih di Sesnek. Jadi kenapa kemudian ada dua-dua? Kalau kita baca, satu orangnya Presiden Jokowi, satu benar-benar orangnya Presiden Prabowo. Begitu juga di beberapa kementerian yang kita lihat ya, bahwa di Danantara orang-orangnya Pak Prabowo, BUMN orang-orangnya Pak Jokowi. Ini dikurangi kewenangannya, dilemahkan, ini diberikan kekuatan. Menurut saya kita sudahlah tidak usah berpura-pura, orangnya Jokowi sudah mundur semua atau dimundurkan oleh presiden agar lari kabinet betul-betul berjalan cepat. Jadi maksud Anda orang Jokowi menjadi beban kabinet? Betul, dari awal kan sudah diingatkan ngapain mengambil 50% isi kabinet Presiden Jokowi untuk ditempatkan di Presiden Jokowi, Prabowo. Aroma dan teksturnya kan berbeda. Cara kemudian diolahnya juga harus berbeda. Harusnya Presiden Prabowo sedari awal sudah tegas bahwa orang-orang saya, ini pemerintahan saya dan bergerak dengan cara-cara saya. Jangan kemudian keras-keras tetapi tidak juga mampu menggeser orang-orangnya Jokowi dari tampuk kabinet. Itu menunjukkan kelemahan besar Presiden. Diingatkan oleh Bang Rey, jangan hari ini ngomong keras-keras, besok diperbaiki. Ini merusak citra dan marwah presiden. Presiden harus lebih hati-hati untuk kemudian mengungkapkan keinginan politiknya, termasuk menata kabinetnya. Baik. Bang Indra Sam, tanggapan Anda? Pasti setuju lah itu. Gini, kita dari perspektif ini, beliau kan seorang katanya pakar hukum tata negara. Harusnya apa yang Bung Ferry sampaikan itu harus hormat dan taat kepada konstitusi. Harus hormat dan taat kepada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar bahwa itu merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan. Amanat rakyat 58% sudah memberikan mandat kepada beliau, kemudian dideliver melalui bentuk kabinet segala macam, dan itu harus kita hormati. Dari sisi perspektif hukum tata negara sebenarnya harusnya tidak etis lah kita menyampaikan Pak Presiden harus begini, nggak boleh orang-orang Jokowi ya segala macam. Karena balik lagi, itu hak beliau. Itu undang-undang dasar yang menjamin hal tersebut. Tapi saya sedang membela Presiden Prabowo. Iya, nggak apa-apa. Saya mengatakan Presiden Prabowo harus dihormati, jangan ada intervensi mantan presiden atau siapapun. Saya melihat dari perspektif Undang-Undang Dasar dan Konstitusi kita. Ya, pasal 17. Pasal 17 ayat 2. Nanti dulu. Jadi ini pembantu Presiden Prabowo, bukan pembantu Presiden Jokowi lah. Yang kedua. Iya kan? Karena gini, sorry. Davi. Orang konstitusional orang kadang-kadang ya kan menyanjung itu untuk menjatuhkan. Ya kan kita nggak ngerti juga. Ya kan itu dalam politik kita. Jadi satu-satunya masalah saya dengan Presiden Prabowo hanya soal terlalu militeristik dan terlalu sering ke luar negeri. Sisanya dia masih punya waktu memperbaiki banyak. Tadi katanya kan juga membela Pak Prabowo tadi. Iya, itu kan katanya. Ya, Anda melihatnya gimana nih? Kan tidak seperti itu. Kan jadi kita lihat buruk dia. Karena kan setiap statement itu tidak hidup di ruang hampa. Apa yang dikatakan Rereng Kuti atau kan Ferry Amsari itu tidak hidup di ruang hampa. Saya berharap Bang Hendar tapi dia ada latar belakang, alasannya apa? Semakin tulus saja. Apa keberatan Bung Hendar Sam atas usulan Bung Ferry terkait dengan meresapel semua menteri yang berhubungan dengan Pak Jokowi? Keberatan Bung Hendar Sam tidak ada poin itu. Bang Rey harus tahu gitu loh, bahwa ya kan
apa yang Anda sampaikan itu, pikiran Anda itu jangan Anda paksakan ke Pak Prabowo. Enggak, Bang, ini itu. Bang, boleh saya kasih contoh dah. Tulus dan yang nanti saya jelaskan masalah pasal 17, Bang. Bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri itu bertanggung jawab dan baik diangkat maupun diberhentikan oleh presiden. Pertanyaan saya, Bang, ketika ada menteri-menteri yang bilang Jokowi adalah bos saya, gimana perasaan abang sebagai enggak juga, enggak orangnya Prabowo? Makanya pertanyaannya, pertanyaannya, apa keberatan Bung Hendar Sam pada usulan saudara Bung Ferry? Itu usulan, bukan soal, dijawab Bung Hendar Sam. Mengusulkan supaya keberatan Pak Prabowo terhadap usulannya Bung Ferry? meresapel menteri-menteri biar dijawab dulu. Dalam kerangka konstruktif saya sepakat. Di dalam konstruktif ini kan, tapi kita harus pilih yang mana yang konstruktif dan yang tidak. Kan begitu dulu, ya kan? Yang konstruktif. Nah, kita balik lagi bahwa kita harus hormati, ya kan, pilihan beliau terhadap tersebut, ya kan? Kalau Reren Kuti ini, setiap pemikiran beliau dia pengen paksakan ke Pak Prabowo. Dan dari dulu seperti itu. Kita punya dasar apa? Paksakan apa usulan? Usulan atau paksakan ini? Rakyat ini nggak mungkin memaksa presiden. Bukan rakyat, Reren Kuti ketika saya mengatakan harus Pak begini, Prabowo harus begini, Prabowo harus begitu. Meskipun bahasanya Pak Presiden reshuffle. Dan tadi juga Bung Hendar Sam juga sepakat yang tadi bisa katanya, memaksakan itu adalah justru Presiden. Oke, baik. Masukan itu kita terima. Jadi Pak Prabowo pasti udah dari sebelum seorang Bang Reren Kuti dan Ferry Amsari itu mengatakan itu, beliau pasti sudah tahu lah. Pasti sudah tahu dan pasti sudah mendengar masukannya itu. Itu kan udahlah selesai. Apa keberatan Bung Hendar Sam atas usulan Bung Ferry agar Pak Prabowo mereshuffle saja? Tadi sudah dijawab katanya. Sepakat sebenarnya. Sebenarnya sepakat. Tadi sudah dijawab. Sepakat. Sekarang Hendar Sam sepakat atas usulan Bung Ferry supaya menteri-menteri dari yang berhubungannya Pak Jokowi itu direshuffle. Hormati konstitusi, Bang Rey. Sudah, jadi itu ada menteri yang tidak menghormati konstitusi. Masukan-masukan itu tetap ada di tangan beliau. Apakah masukan itu juga dimaknai yang sama oleh Partai Demokrat? Nah, Bang Didi, silakan. Saya berikan kesempatan, kita berikan kesempatan, Bung Didi. Saya kira memang kita harus patuhi konstitusi ya. Tentu kalau ada pemikiran-pemikiran publik ya, akademisi dan sebagainya, ada kritikan-kritikan, harus kita dengar juga menurut saya ya. Jadi menurut hemat saya tentu saya nggak melihat reshuffle atau tidak reshuffle, melihat orangnya Prabowo atau Jokowi bukan urusan saya. Bagi saya lihat, bagi saya yang penting profesional. Kalau profesional itu tentu bisa mencapai target program prioritas nasional Presiden Prabowo, lalu penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Lalu menteri-menteri ini juga di era sekarang harus punya inovasi, punya solusi yang sesuai dengan persoalan. Tapi kalau yang tadi ada. kewenangannya dipangkas seperti kata Bung Ferry dan Antara dan BUMN dan lain-lain, Anda melihat ini seperti apa? Sinyal dari Presiden apa sebenarnya? Kalau saya pikir kita lihat dulu Danantara ini ya, kita kan berharap semua kan ya. Danantara ini kalau nanti bagus saya kira akan baik. Tetapi kan ujian buat kita. Danantara sendiri baru beberapa bulan ya. Kita berharap sehingga tentu kami semua berharap Danantara ini benar-benar profesional dan bisa sebagai pengganti kalau dulu ada Menek BUMN ya. Sekarang Danantara ini bisa mengoptimalkan anggaran-anggaran besar yang ada di sana. Bukan bentuk pengkebirian wewenang. Pak Didi, saya boleh bertanya nggak, Pak? Pak Didi, saya nggak melihat demikian ya. Saya nggak melihat. Saya boleh bertanya ke beliau nggak? Boleh, silakan. Selain kewenangan menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh Danantara untuk mengatur direksi dan komisaris, kerjaan Menteri BUMN apalagi yang ada fungsinya? Semua sudah diambil oleh Danantara. Enggak lah. Ya apa kewenangan Menteri BUMN? Ya kan regulator. Ya kalau regulator tak ada fungsi eksekutifnya, bukan eksekutif namanya. Enggak gitu kan. Jadi pakar hukum tata negara kok. Aduh, jangan gitulah. Kan Bang Hendar Sam, di dalam tata negara itu saya clear dulu ya. Tadi masalah PCO saya ya tunggu Bang, belum selesai sana. Saya dalam hukum tata negara itu ada hukum administrasi negara namanya. Kalau dalam hukum administrasi terlalu banyak fungsi, ada fungsi tidak berguna, itu malah memperlambat kerja. Pak Presiden tidak ingin lambat. Ini Menteri BUMN selain ngurus PSSI,
apalagi Bang. Ini yang membuat lambat bekerja. Nih kadang-kadang teman-teman istana ini tidak mau dikasih tahu dan faktanya begitu. Konsep hukum tata negaranya pasal 17, menteri-menteri ada yang tidak menghormati presiden, eksplisit mengatakan ada dualisme, lalu ada yang tidak bekerja, cuma ngurus organisasi lain di luar, ya ganti saja. Bahkan menurut saya, Menteri Keuangan juga gagal, hutang kita bertambah banyak dan segala macam yang perlu diperbaiki. Banyak yang disebut oleh Bung Ferry, nanti kita jawab satu persatu, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.